Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan beasiswa bagi lulusan SMA sederajat yang bisa teman-teman apply selain beasiswa KIP kuliah tentunya. Nah, bagi teman-teman yang sedang berjuang agar di tahun ini bisa berkuliah, pemerintah melalui Dirjen Perkebunan mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS membuka beasiswa namanya beasiswa SDM Sawit untuk jenjang vokasi D1, D2, D3 dan D4 atau akademik S1 ya teman-teman. Nah, di tahun ini ada 3.000 kuota yang tersebar di 23 kampus. Beasiswa ini cukup prestisius ya teman-teman. Kenapa saya bilang cukup prestisius? Teman-teman bisa lihat fasilitas yang didapat apabila teman-teman menjadi penerima beasiswa ini. Teman-teman akan mendapatkan biaya pendidikan penuh. Jadi teman-teman tidak akan membayar kuliahnya dari sesuai dengan jenjang pendidikan yang teman-teman tempuh. Kalau D3 ya 6 tahun, D4 ya 8 tahun dan seterusnya. Selain itu teman-teman juga akan mendapatkan uang saku dan uang buku, kemudian sertifikat kompetensi, yang keempat transport PP dari rumah ke kampus. Jadi teman-teman akan mendapatkan dana transport ya. Utamanya kan teman-teman kalau teman-teman yang anak petani sawit pasti dari luar Pulau Jawa. Tentu teman-teman kalau mau berkuliah ke Jawa kan butuh transport tuh, pesawat dari rumah teman-teman ke kampus. Nah, itu akan ditanggung oleh beasiswa SDM Sawit ini. Kemudian teman-teman akan mendapatkan kesempatan magang di perkebunan besar serta biaya wisuda. Nah, untuk beasiswa ini teman-teman ada 23 kampus ya. Jadi teman-teman bisa memilih di antara 23 ini. Jadi ada 23 untuk kampusnya bisa teman-teman lihat nanti melalui websitenya beasiswa-sdmsawit.id. Nanti teman-teman klik bagian kampus penerima beasiswa. Jika teman-teman ingin melihat profil kampusnya, teman-teman tinggal klik saja bagian logo kampusnya, contohnya seperti ini. Nah, itu akan terarahkan atau terbuka halaman dari kampus tujuan teman-teman. Silahkan teman-teman mencari informasinya, kemudian teman-teman cek jurusannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan atau tidak. Jika sesuai, silahkan teman-teman lanjutkan pendaftarannya. Nah, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran, di sini teman-teman harus ketahui dulu bahwasannya pendaftaran beasiswa SDM Sawit ini teman-teman dibuka dari 5 April sampai 24 Mei 2024. Kemudian teman-teman harus finalisasi penguncian data itu maksimal di tanggal 24. Kemudian akan ada tes seleksi dari tanggal 3 Juni sampai 4 Juli. Artinya teman-teman akan mendapatkan jadwal seleksinya. Nanti akan diumumkan menyusul setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi. Kemudian pengumumannya 16 September dan mulai kuliah itu di September 2024. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan pendaftarannya, teman-teman harus ketahui dulu bahwasannya beasiswa ini terdapat 5 jalur pendaftarannya ya teman-teman. Yang pertama adalah pekebun dan keluarga, yaitu anak, istri atau suami adalah pekebun kelapa sawit. Jadi kalau orang tua teman-teman adalah pekebun kelapa sawit, teman-teman eligible atau masuk kriteria pertama ini untuk melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua karyawan atau pekerja pada usaha budidaya atau pengelolaan hasil perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau orang tua teman-teman bekerja di usaha budidaya, di perkebunan atau di pengolahan misalnya di pabrik seperti itu, teman-teman bisa mendaftar beasiswa ini. Kemudian teman-teman berasal dari keluarga atau karyawan pekerja pada usaha budidaya atau pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau keluarga teman-teman itu bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit, teman-teman bisa mendaftar. Kemudian pengurus, anggota koperasi atau lembaga yang bergerak di bidang usaha budidaya, pengolahan dan jasa perkebunan kelapa sawit. Misal teman-teman tidak punya kebun sawit, tapi orang tua teman-teman itu anggota koperasi yang bergerak di bidang
budidaya, pengolahan, dan jasa pengendalian kelapa sawit, teman-teman bisa mendaftar. Terakhir, jika teman-teman tidak masuk kriteria 1 dan 4, teman-teman orang tuanya PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, itu boleh mendaftar ya teman-teman. Untuk persyaratannya bisa teman-teman baca di websitenya langsung, silahkan sesuaikan. Nah, ini ada dokumen yang harus teman-teman buat jika teman-teman ingin mendaftar beasiswa ini. Jadi kalau teman-teman tidak masuk di 5 kategori ini, maka teman-teman tidak bisa mendaftar. Nah, kekurangan dari beasiswa ini yaitu hanya menyasar memang yang orang yang mau meningkatkan industri kelapa sawitan di Indonesia ini ya, makanya namanya beasiswa SDM sawit. Kemudian jika teman-teman ingin melihat program studinya apa aja, teman-teman klik bagian prodi. Nah ini, jadi sudah dibuat list kampus dan kuotanya. Silahkan teman-teman sesuaikan ya dengan keinginan teman-teman itu mau yang mana. Kalau saran saya ya teman-teman ambil dari kuota yang paling banyak, kemudian sesuai dengan bidang yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin misalnya teknik rekayasa mesin. Nah, yang di Politeknik LPP ini kan lumayan nih 90 orang. Teman-teman bisa mendaftar di sini. Atau teman-teman yang penting bisa kuliah saja dulu lah. Misal ingin lebih tinggi lagi kesempatan diterimanya nih, ada yang 285 orang. Cuman ya memang hanya untuk D1. D1 ini kalau di perkebunan ya nanti level-level mandor ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jika ingin mendaftar, teman-teman kembali ke bagian home tadi, kemudian teman-teman klik daftar sekarang ini. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, di situ ada 5 kategori. Nah, teman-teman pilih sesuai dengan kategori teman-teman. Jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah, ketika dicek ternyata berkas yang teman-teman masukkan tidak sesuai dengan jalurnya, maka sudah otomatis teman-teman akan gagal di dalam beasiswa ini. Jadi usahakan dengan sebaik mungkin teman-teman persiapkan diri, kemudian lengkapi syarat dan berkasnya, baru itu teman-teman mendaftar. Misal teman-teman mendaftar jalur pertama ini ya, silakan teman-teman klik lihat detail. Nah, kemudian setelah itu teman-teman klik daftar. Jika teman-teman sudah punya akun, silakan teman-teman klik login ini, masukkan ID dan PIN-nya. Jika belum, teman-teman klik daftar sekarang. Nah, silakan teman-teman klik lanjut, jadi pilih dulu yang mana, misal ini. Jika sudah, teman-teman klik lanjut. Nah, silakan teman-teman isikan data-datanya secara lengkap dan benar. Kemudian teman-teman lanjut. Nah, ini saya tidak bisa melanjutkan ya, karena data saya sudah tidak bisa digunakan untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, mungkin sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat.